Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada surat Shad kita belajar kepada Allah Subhanahu wa taala tentang bagaimana para nabi yang hebat-hebat itu kalau di dalam Al-Qur'an itu disebut superhero. Nanti penjelasan chapternya itu dalam surat Al-Anbiya. Kenapa dia disebut superhero? Pahlawannya pahlawan. Itu yang harus dicontoh. Maka di dalam surat Shad ini, kenapa mereka kemudian dipilih oleh Allah Mustafainal Akhyar? Ada disebut wa kullu minal akhyar. Akhyar itu dipilih oleh Allah. Dipilih. Kenapa mereka dipilih? Karena mereka memiliki kekuatan pemahaman keikhlasan yang sangat tinggi. Nanti di dalam surat Az-Zumar, modal keikhlasan itu yang menyebabkan orang itu otaknya sehat, namanya ulil albab. Jadi ulil albab itu berasal dari kata albab itu jamaknya dari lubun, otak. Jadi orang yang tidak ikhlas, nggak ada otaknya kata Allah. Itu bahasa langsungnya ya. Ulil albab tuh disebutnya orang yang punya otak, yang otaknya dipakai. Gitu. Nah, cara supaya kemudian otaknya bisa benar dipakai disebut ulil albab, orang yang punya otak. Itu firman Allah ya, bukan karena sentimen dan sebagainya. Kalau bahasa kita kan dasar nggak punya otak gitu. Ini Allah langsung bilang, ini yang otaknya dipakai, ini nggak dipakai. Ulil albab. Terjemahannya orang berpikiran sehat, orang yang berakal gitu ya. Secara bahasa itu begitu. Siapakah orang yang bisa mengikuti peta jalan superhero tadi itu, para nabi itu, yang mukhlishina lahuddin. Mereka itu orang yang ikhlas. Maka nanti di dalam surat Shad itu disebutkan beberapa ayat-ayat tentang mukhlasin. Mereka itu orang mukhlasin. Siapakah orang mukhlasin itu? Orang yang ikhlas. Kita bicara ikhlas itu seringkali dari apa ya? Dari budaya. Apa ikhlas itu? Nothing tulus. Apa ikhlas itu? Nerimo. Apa ikhlas itu? Ya pasrah. Itu mah derivat turunan. Ikhlas yang dimaksud ini yang tidak bisa diganggu setan. Kan setan udah minta izin pada Allah pada halaman 457. Setan mendapatkan usulan resolusinya diizinkan, itu bahayanya. Nanti dijelaskan di dalam surat Al-A'raf. Aku boleh minta penangguhan ya Allah karena aku sudah ditolak untuk mendapatkan sorga. Aku putus asa. Putus asa itu namanya ablasa secara bahasa Arab. Ablasa. Maka karena jiwanya putus asa, dia disebut iblis. Jadi setan yang putus asa itu iblis minal jinnati wan nas, nanti pengikutnya di dunia. Maka orang yang putus asa, seorang Islam, seseorang yang putus asa disebut kafir. Maka kalau orang itu sudah berjiwa putus asa, apalagi sampai bunuh diri, maka dia kafir dan tidak disolatkan jenazahnya. Udah kafir dia. Bahaya tuh, gantung diri karena pinjol, karena apa? Putus asa karena ekonomi yang berantakan. Itu nggak boleh putus asa. Nah, orang-orang yang putus asa itu mengikuti iblis. Wala ta'asu min rahillah. Janganlah berputus harapan dari harapan Allah, dan tidaklah berputus harapan kecuali orang yang ingkar pada Allah. Maka ketika iblis itu mendapatkan izin dari resolusinya diizinkan oleh Allah, maka dia kemudian diberikan ruang menggoda dari depan, belakang, kanan, kiri. Surat di dalam surat Al-Isra. Al-A'raf, depan, belakang, kanan, kiri 16. Jadi diuji dari depan, belakang, kanan, kiri. Min baini aidihim wa min khalfihim wa an yamihim wa an syama'ilihim. Ini nggak bisa diganggu dari atas.
Karena ini ada pintu yang namanya pintu ikhlas. Maka disebutnya illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu yang ikhlas, aku tidak bisa ganggu. Tapi sayang pemahaman ikhlasnya itu pemahaman bahasa Indonesia. Ikhlas itu ya tanya pada chapter ikhlas itu yang asli itu namanya surat Al-Ikhlas. Apa yang dimaksud orang ikhlas yang tidak bisa diganggu jin, setan, nggak bisa kena teluh? Apa itu maksudnya? Yang ketika diganggu depan, belakang, kanan, kiri kayak boneka tali itu digoyang-goyangin, dijoget-jogetin sama jin. Talinya tuh putus. Lalu berganti dengan Allahus Samad. Di dalam surat Al-Ikhlas. Allah tempat bergantung. Ada apa-apa ngadu Allah. Ada apa-apa ngadu Allah. Nggak bisa ganggu tuh dari depan, belakang, kanan, kiri nggak bisa. Nah, itu pelajaran di dalam surat Sot. Pelajaran tentang Nabi Daud, tentang Nabi Ishak, Nabi Ibrahim, Nabi Zulkifli. Itu tuh kemampuan ikhlasnya itu yang hebat. Sampai bisa mengendalikan gunung, burung-burung. Itu kan ikhlasnya yang hebat. Nah, di surat Az-Zumar, orang yang tidak ikhlas itu tidak butuh pertolongan Allah. Dia butuh pertolongan siapa? Butuh pertolongan makhluk. Maka ada yang di dalam surat Az-Zumar itu bicara tentang golongan-golongan, golongan sukses, golongan gagal. Maka di dalam surat Az-Zumar itu pada ayat yang ketiga itu ketika mereka itu kemudian ditegur, kenapa senior-senior itu dijadikan dikultuskan? Karena patung-patung yang ada di Ka'bah itu patung-patung yang dianggap orang soleh terdahulu. Mengkultuskan senior itu bodoh. Itu diajarkan di dalam surat Az-Zumar. Lalu kemudian mereka mengatakan, kenapa disembah ini pada ayat yang ketiga tuh? Kenapa senior-senior itu dipajang? Orang-orang alim dan sebagainya disembah. Kan kalian orang pinter, kenapa yang begini dikultuskan? Apa jawaban mereka? Direkam oleh Allah. Maka kenapa saya menjadikan mereka sebagai wali-wali, aulia, orang suci, pemimpin? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka. Kami hanya menjadikan mereka itu penghubung kepada Allah karena kami tidak bersih-bersih amat. Modus itu sampai akhir zaman. Ada yang mengatakan, kalau mau berdoa, titip sama ini nih, yang ada di fotonya nih. Di video, di patung. Kalau di zaman dulu, di zamannya Nabi Ibrahim, patung itu. Patung pendiri negara, bapak bangsa, begitu. Ini nih yang kasih kita. Maka hari lahir Pancasila itu kita mesti jelas. Siapa yang paling benar menyampaikan Pancasila itu? Para ulama dari Quran. Kalau Bung Karno itu terbalik, mengusulkan Pancasila itu terbalik urutannya, bukan ketuhanan yang Maha Esa. Ini mumpung hari Pancasila ya. Para ulama itu mengajarkan itu supaya tidak mengkultuskan orang. Maka nanti di dalam surat 3 ayat 79 di dalam karakter building tidak mungkin para pewaris Nabi itu atau para Nabi mengkultuskan dirinya, ingin disebut tokoh. Maka penyakit ketokohan itu penyakit yang paling besar yang menghancurkan keikhlasan. Kalau nggak disebut tokoh, nggak punya energi. Energinya dari eksternal, bukan dari dalam. Itu namanya orang ikhlas itu energinya dari dalam. Nggak perlu pujian-pujian orang. Dia tetap katakan yang benar-benar, yang salah-salah. Kenapa? Dia gantungannya pada Allah. Dia tidak tertipu dengan pujian-pujian. Maka surat Az-Zumar mengajarkan kita otak yang benar. Namanya ulil albab. Jangan sampai kemudian mengaku-ngaku seperti iblis, ingin jadi senior dan sebagainya. Ternyata salah pakai otak. Karena tidak ikhlas, tidak Allahus Samad. Ini hubungan antara surat Shad dan Az-Zumar. Kemarin kita belajar tentang as-soffat, yaitu backup dari malaikat, bodyguard depan belakang. Itu kita belajar kan kemarin surat as-soffat. Itu karena uluhiyatullah, kemampuan tauhid ilah. Kalau surat Yasin belajar apa? Tauhid rububiyatullah.
Ini bersambung ini surat-suratnya. Padahal surat Az-Zumar itu adalah surat yang turun setelah As-Saba. Kenapa sama Allah dijajar-jajar begini? Ada maksudnya ini, pendidikan dan pembinaan. Sayang kalau dia tidak ditadaburi. Kenapa diurutannya begini? Mencetak para calon pemimpin, melanjutkan the superhero, para nabi. Yang kita minta dalam surat Al-Fatihah, siratal ladzina an'amta alaihim. Berikan kesempatan kami menjadi 4 orang yang diberikan nikmat. Siratal ladzina an'amta alaihim. Siapa itu? Minan nabiyyin wasyuhada wasiddiqin wasyuhada wassolihin. Menjadi pewaris nabi, menjadi orang yang integritas, menjadi orang yang syuhada, berani mati. Yang keempat itu adalah orang yang soleh. Maka Rasulullah SAW mengajarkan untuk menghancurkan ego-ego senioritas ini dengan menyapa lebih dahulu anak-anak kecil. Kalau menyapa pembesar, mungkin habis ini dapat job, dapat akses, modal, backup, kekuatan. Tapi kalau nyapa Ibnu Mas'ud dapat apa? Anak pembantu rumah tangga, anak kecil. Inilah originalitas dari Islam. Namanya tawadu, pura-pura di bawah. Kalau takabur nih kayak iblis nih, pura-pura besar padahal kecil. Sering-seringlah menyamar. Nanti kalau sudah sampai pada ilmu tasawuf, sering-sering menyamar. Nggak kelihatan kayak kiai, nggak kelihatan kayak guru. Sering-seringlah menyamar. Kadang ikut bantu-bantu beres-beres. Nanti ilmu tasawuf begitu. Kadang-kadang dia di pinggir jalan, padahal dia ilmunya tinggi. Mustafainal akhyar, dia dipilih sama Allah. Maka berhati-hatilah, demikian dalam hadis, pada orang yang kau anggap remeh, tapi kalau dia berdoa sama Tuhan, nyambung dia langsung, nggak ada hijabnya. Itulah originalitas Islam, dan tipuan-tipuan tentang kehebatan dan ketokan dan pangkat-pangkat habis sama Islam. Tidak ada pengkultusan, tapi yang ada adalah respect, penghormatan karena takwa kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ada pertanyaan ya. Silakan, ada tambahan. Ada pertanyaan ya. Ya, terima kasih. Boleh izin bertanya, Pak? Ya, mohon maaf ya, Pak. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Saya sangat senang bisa ikut hadir di majelis Al-Quran ini karena memang sangat ingin mencari hidayah dan mempertahankan hidayah. Poin pertanyaannya adalah bagaimana ketika sedang mencari hidayah dengan berbagai pelanggaran-pelanggaran pernah terjadi ya, di antara kita mungkin auzubillah pernah melakukan banyak dari 10 dosa besar, mungkin ada yang mungkin pernah durhaka, berzina dan sebagainya kayak gitu. Nah, di satu sisi dalam menjalani pertobatan itu kan harus banyak istighfar dan harus banyak merasa bersalah gitu. Tapi bagaimana menyeimbangkannya dengan sifat roja yang mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam keseharian itu tetap timbul semangat. Gimana sih caranya supaya tetap meskipun ya di masa-masa yang setelah lewat itu banyak dosa, tapi menghadapi hari yang ketika matahari sudah terbit harus mencari nafkah dan segala macam, itu motivasi itu tidak hilang. Motivasi bahwa ada harapan, ada kedepannya tetap ada Allah yang membimbing, itu bagaimana? Jadi menyeimbangkan antara pertobatan, rasa bersalah, saya salah, dosa saya banyak, tapi berharap juga tidak putus asa gitu. Sehingga yang jadinya ini agak sedikit menceritakan yang memotivasi saya untuk tetap untuk menjalani sehari-hari adalah berpikir seperti ini. Jadinya oke lah, ada dosa, oke lah, ada tidak sempurnaan dalam diri, tapi dalam keadaan pincang-pincang begini saya coba untuk cari saja yang bikin Allah senang, yang membuat orang lain juga jadinya oh ya, meskipun keadaan tidak sempurna tapi dijalanin. Kalau untuk saat ini survivalnya seperti itu saja. Makanya tadi poin pertanyaannya bagaimana ketika pertobatan itu sedang dijalani, ya dari auzubillah yang pernah mungkin di antara kita pernah ada melakukan dari 1 di atas 10 dosa besar. Poinnya ditangkap. Iya, supaya menyeimbangkan istighfar yang terus menerus itu dan tidak kehilangan harapan. Auzubillah, jangan sampai juga bunuh diri, jangan sampai juga murtad, jangan sampai juga hilang dari Islam gitu. Jadi hidayah yang sudah pernah dulu dirasakan itu dikejar terus. Bagaimana menyeimbangkannya gitu.
Lagi dengan tantangan di anak muda yang tidak mudah dengan HP dan sebagainya, dengan pergaulan itu luar biasa. Dan saat ini udah nggak semudah dulu gitu. Terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hubungannya surat Shad dengan surat Az-Zumar itu, surat Shad belajar ikhlas. Dan dikasih contoh masalah yang ada pada Nabi. Masalahnya para Nabi itu pasti lebih berat ujiannya dibandingkan orang biasa, kata Rasulullah. Nanti orang yang lebih berat lagi ujiannya, orang yang ingin menjadi pewaris Nabi. Gitu kan? Dan kita minta setiap baca Fatihah ingin jadi pewaris Nabi. Tapi terus lari dari kalau ada cobaan, nggak bisa. Karena kita udah minta waktu surat Fatihah menjadi pewaris Nabi. Nah, bagaimana menghadapi cobaan yang makin meningkat ketika kita Fatihahnya sudah khusyuk? Orang yang khusyuk Fatihah pasti akan berhadapan dengan ujian meningkat karena pernah minta menjadi pewaris Nabi, minan nabiin. Pasti meningkat. Maka untuk menghadapi ujian yang makin meningkat gitu. Karena ujian itu dalam surat Al-Fajr ada ujian kesenangan, harta, ada ujian kesusahan dan semuanya ujian. Maka di dalam ilmu tasawuf itu kemudian ada yang istilahnya sayap khauf dan sayap roja. Kalau kita tidak punya sayap, nggak bisa terbang, nggak bisa jalan. Kalau sayapnya cuma satu, melintir di sini, patah, melintir dia. Kayak laron, melintir, sayapnya patah satu. Tapi kalau dua, dia terbang menuju surga. Namanya sayap khauf dan sayap roja. Dia harus bergerak bersama. Khauf itu perasaan takut pada dosa. Sehingga kata Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, kalau semua orang masuk surga, kemudian hanya satu yang masuk neraka, aku takut itu aku. Itu namanya jiwa khauf. Jangan-jangan aku yang paling akhir di neraka. Kalau jiwa roja, gitu. Kalau hanya satu yang masuk surga, aku berharap itu aku ya Allah. Jadi motivasinya tinggi, namanya uluwul himmah, cita-citanya tinggi. Maka kalau orang mengaku beriman, cita-citanya rendahan, itu berarti imannya bermasalah. Cita-cita harus tinggi. Itu dalam sayap roja. Maka orang beriman yang cita-cita rendahan, itu berarti masalah agamanya. Berarti dia nggak ngaji Quran. Pasti cita-citanya tinggi kalau orang sudah punya sayap yang namanya roja. Gitu. Jadi sayap itu harus bergerak bersama. Bagaimana caranya supaya kita terbang seperti itu? Yaitu tadi itu, menjadi orang mukhlasin. Hingga terbangnya nggak diganggu setan. Jadi dia naik. Kenapa? Tadi punya tali yang mengangkatnya namanya, yang menjadi dia punya daya angkat. Orang punya sayap, pesawat punya sayap, tapi dia nggak punya daya angkat. Blowernya gede tapi sayapnya nggak bagus, dia nggak sayapnya itu nggak membentuk fluida yang mengalir menekan, dia nggak terbang. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan kepada kita supaya terangkat terus, daya angkatnya ditarik dengan tali yang namanya ikhlas Allahus Somad. Maka memperbaiki itu. Kenapa kita mesti wirid al-ikhlas 3 kali pagi, 3 kali sore? Supaya kita jangan lagi berharap pada yang lain selain Allah. Sehingga kata Nabi, "Ud'u Allah hatta fi syirakin alaik." Mintalah kepada Allah sampai hanya sekedar tali sendal putus. Tali sendal putus, lapor Allah dulu. Baru kalau kemudian sudah lapor, nanya Pak Dokter. Pak Dokter, ada sendal nggak? Saya mau pinjam, putus sendal saya. Komandan, ada nggak rekening bantu saya untuk pinjam beli sandal dulu? Itu namanya ikhlas. Tapi kalau begini, cari pinjaman nggak ada, cari bantuan nggak ada, toko pada tutup beli sandal, mentok Allah baru minta sama Allah, itu namanya tidak ikhlas. Ikhlas itu Allah dulu, baru kemudian lapor Allah anak saya panas, baru kemudian cari dokter dan sebagainya. Kalau kemudian anak panas sudah bingung dan sebagainya, lalu ke rumah sakit dan sebagainya, mentok rumah sakitnya tutup dan sebagainya, nggak ada dana dan sebagainya, lalu mentok Allah, itu namanya tidak ikhlas. Nah, kemampuan ini dilatih di dalam mendalami Quran. Maka siapa yang membaca Al-Quran 1 huruf,
satu huruf. Dan ditadaburi, jauh bedanya antara orang yang ngejar banyak baca Quran tapi tidak didalemin. Ada hadisnya tuh. Jauhnya seperti apa? Jauhnya seperti langit dan bumi. Quran yang dikaji dengan sekedar ngejar hataman jauh beda. Apalagi hataman dengan tadabur. Jauh bedanya seperti langit dan bumi. Moga-moga kita mendapatkan bimbingan itu. Dengan terus terbang ini, maka lisan kita mudah untuk beristighfar, minta ampun. Semakin tinggi, semakin menunduk. Semakin tinggi, semakin menunduk. Ilmu padi. Tapi kalau iblis, semakin ke jurang dia, ke jurang neraka, makin merasa gagah. Padahal dia sedang, maka istilah takabur itu pura-pura besar, padahal ilmunya sedikit. Kalau yang tawadu, pura-pura rendah, padahal ilmunya tinggi. Maka semakin terbang orang begitu, dia tidak peduli dengan status yang orang sebut. Mau sebut kiai kek, mau sebut dipanggil bro kek, nggak ada urusan. Karena dia hatinya sudah terbang dia menuju Allah. Sehingga di dunia akhirnya muncul kewibawaan yang besar. Tidak tertipu dengan permainan-permainan pencitraan. Itu hakikat agama tuh. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Terima kasih. Datin. Cukup. Sambung lagi ya. Ya. Terima kasih. Asyhadu an la واجعل لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعل لنا حجة يا رب العالمين. Alhamdulillah. Terima kasih sharingnya.